Selamat datang di Yukan Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Rahayu. Malam hari ini saya akan membahas masalah puasa yang biasa dilakukan atau tradisi puasa untuk orang-orang Jawa. Sebenarnya saya hanya saya mau menjelaskan bahwa puasa di dalam tradisi Jawa itu banyak macamnya, sekitar antara 15-an, 14-15. Tapi nanti di situ ada 5 puasa yang sangat umum lah, biasanya dilakukan orang Jawa karena sebagai alat atau laku untuk satu itu supaya perlindungan diri, supaya hajat bisa terkabul, cita-cita terkabul, dan juga untuk salah satunya ingin mendapatkan ilmu spiritual dan juga mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan istimewa sekali. Itu biasanya yang 5 puasa yang dilakukan orang-orang Jawa zaman dahulu, mungkin bisa sampai sekarang juga yang masih. Tapi saya jelaskan dulu di depan ya, macam-macam jenis-jenis puasa yang ada di Jawa ya, untuk orang-orang Jawa ya. Ada puasa mukti, ada puasa ngeruh, puasa ngebleng, puasa pati geni, ngelowong, puasa ngelowong, puasa ngerowot, puasa nganyep, puasa ngisdang, puasa ngepel, ngepel ya, bukan ngepel, ngepel maksudnya ngepel ini. Terus puasa ngasrep, ngasrep itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu dingin, asrep dari bahasa asrep, dingin. Puasa Senin Kemis, puasa Wungun, puasa Topo Jejeg, puasa Lelono, puasa Topo Kungkum, puasa Ngalong, puasa Ngeluwang atau Ngeluweng, dan puasa Weton. Nah, dari sekian banyak puasa yang ada di orang-orang Jawa, dilakukan orang-orang Jawa dahulu, itu ada 5 yang paling sering dilakukan atau sudah menjadi tradisi atau adat mungkin ya. Yang paling pertama sendiri adalah puasa Weton. Jadi puasa Weton itu dilakukan pada hari kelahiran atau ngeton hitungan Jawa, tahun Sakai, tahun Jawa ya, hitungan Jawa. Jadi puasa Weton itu dilakukan, ada yang pas hari wetonnya, tapi ada juga yang menganjurkan puasa Weton itu diapit. Jadi seandainya kayak lahirnya di hari Kamis Legi gitu ya, puasanya dimulai pada hari Rabu Kliwon, Kamis Legi, setelah itu Jumat Pahing. Nah, ada yang seperti itu, katanya untuk memperkuat supaya melindungi diri di hari kelahirannya itu.
lahir dan sesudah lahir itu. Jadi kita yang punya ton itu atau kita sendiri, kita pribadi itu bisa terlindung dari segala mara bahaya, baik itu yang dari hal yang tidak kelihatan dan yang kelihatan atau yang wantah. Yang kedua ada puasa pati geni. Ceo, ono ate piret ya. Potong ya Pak, juga gawe lampu. Kegiatan mana? Tadi pulang. Kegiatan apa itu? Oke, MacGyver. Heru loh, namanya kayak bertemu. Itu Dono. Untung kamu. Enak-enak shopping muni shopping. Lucu lah. Mana kok kemarin? Enggak, sih. Belum mati. Lanjut. Jadi Yang kedua. puasa weton itu gunanya untuk perlindungan diri pribadi. Yang kedua adalah puasa mute. Puasa mute itu juga sering dilakukan oleh orang-orang dahulu, orang-orang Jawa dahulu, dan juga masih dilakukan sampai sekarang. Ada sebagian yang melakukan sampai sekarang. Mereka yang peduli dengan tradisi Jawa tetap mempertahankan tradisi atau budaya Jawa. Puasa mutih itu ya, puasa mutih yaitu dilakukan biasanya tidak hanya sekali. Biasanya ada hitungan waktunya. Ada yang hitungan sampai 40 hari. Ada yang hanya cuma 3 hari, dimulai 3 hari, 7 hari. Ada juga yang sampai 40 hari. Dan biasa puasa mutih itu yang dimaksud adalah puasa kalau sahur sama bukanya itu dengan cuma makan nasi putih sama air putih, sama minumnya air putih. Dan tujuannya adalah untuk atau biasanya seseorang itu mengejar ingin mendapatkan ilmu spiritual. Itu yang kedua. Yang ketiga ada puasa pati geni. Puasa pati geni itu juga termasuk salah satu puasa yang agak ekstrim. Maksudnya agak ekstrim gini. Jadi puasa pati geni itu puasanya atau lakunya itu dilakukan minimal 3 hari. Ada orang yang melakukan puasa pati geni yaitu melakukan puasa tetapi dilarang mendapatkan cahaya, atau setiap harinya itu melakukan puasa tapi di tempat gelap, tidak boleh terkena sinar matahari atau cahaya apapun, jadi tidak boleh. Bahkan kalau untuk melakukan aktivitas seperti ke belakang
atau ya rutinitas manusia biasa ya ke belakang atau buang air kecil gitu ya, itu pun tidak boleh keluar dari ruangan. Jadi harus disiapkan tempat-tempat khusus dan juga sudah siap dengan sudah persiapan di depan ya untuk air, tempat untuk membuang hajat seperti itu sudah harus disiapkan. Jadi benar-benar tidak boleh keluar ruangan. Intinya mengantisipasi supaya tidak terkena cahaya dan cahaya api, cahaya matahari atau cahaya lampu dan lain-lain. Intinya seperti itu. Dan puasa Pati Geni pun juga diawali dari waktunya mulai 3 hari, 7 hari dan selanjutnya ya sampai 40 hari segala juga ada. Setelah Pati Geni ada yang lebih ekstrim dari Pati Geni, yaitu puasa ngeluang. Puasa ngeluang itu puasa yang dilakukan tadi puasa ngeluang itu ya orang melakukan puasa, tapi ada tertentu yang diharuskan nanti itu melakukan ritual memendam diri, memendam badan. Ada yang sampai seleher atau bahkan ada juga yang ada ya aturan tertentunya ya, yang dituju nanti apa itu nanti ada ketentuannya di situ. Jadi tetap harus ada guru spiritualnya. Yang dikatakan lebih ekstrim karena yang dicari atau yang mau yang diinginkan itu memang sangat-sangat luar biasa sekali. Biasanya kalau sudah melakukan puasa ngeluang itu pasti didatangi atau digoda dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya di situ, karena kalau sudah terpendam, jadi artinya ngeluang adalah memendam diri. Ngeluang itu memendam diri. Kalau sudah melakukan ritual seperti itu, kalau sudah kedatangan makhluk yang kasat mata yang mungkin dengan wajah yang menyeramkan atau yang gimana, orang itu pasti tidak bisa lari kemana-mana. Mungkin kalau yang tidak kuat mungkin bisa pingsan di tempat waktu itu, jadi membatalkan puasanya. Atau juga mungkin tidak membatalkan puasanya atau gimana, itu menurut guru spiritualnya masing-masing. Jadi memang intinya puasa ngeluang adalah mencari pengkhususan yang mencari atau menginginkan ilmu spiritual yang tinggi. Jadi itu. Untuk yang kelima itu ada puasa ngebleng. Lah ini juga tingkatannya sama dengan puasa ngeluang ya. Juga ekstrim juga ya. Karena maksudnya ngebleng itu puasa yang tidak pakai sahur, bisa pakai sahur hari pertama saja. Setelah itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan menahan hawa nafsu selama waktu tertentu minimal 3 hari. Jadi biasanya orang yang menginginkan sesuatu yang sangat besar sekali, tidak tahu itu ingin kalau sudah berkeluarga atau menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu, biasanya menginginkan anak atau cucunya itu menjadi apa, mendapatkan apa seperti itu, sampai harus laku puasa ngebleng. Dan harinya pun juga menyesuaikan dengan apa yang diinginkan, besarnya sesuatu yang diinginkan, seperti itu. Jadi memang itu pun juga harus ada orang yang tahu. Maksudnya gini, ya memang puasa ngebleng tidak makan, tidak minum, dan menahan nafsu itu, tapi masih bisa kena sinar matahari, tidak seperti Pati Geni. Pati Geni kan harus di ruangan tertutup, ruang kan harus di pendaman. Kalau ngebleng itu ekstrimnya ada di
makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu selama waktu tertentu minimal 3 hari. Jadi itu puasa-puasa yang memang dari tingkatnya memang dari untuk diri sendiri, yang levelnya masih ya nggak terlalu rendah lah, ya sedang sampai level yang paling ekstrim sekali seperti itu. Oke teman-teman, sementara penjelasan saya yang saya jelaskan masih 5 itu aja yang paling puasa tradisi Jawa yang paling ekstrim ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan lagi yang lain-lainnya yang saya sebutkan seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Seperti itu dan kegunaannya masing-masing. Itu saja sementara. Oke, terima kasih. Semoga membantu, bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Namo Buddha. Namo Buddha.